Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Yeri Kusmayadi di program Bincang YK. Kebudayaan adalah salah satu identitas bangsa kita, sehingga kita harus bangga terhadap apa yang dimiliki oleh negara dan bangsa ini. Satu di antara kebudayaan yang cukup kental adalah pewayangan. Oleh karenanya, hari ini saya sudah mengundang dengan salah satu tokoh pemuda Dalang Kuningan, dan kita akan berbincang tentang seputar dalang dan juga proses latihan serta pewayangan itu sendiri. Baik, di samping saya sudah ada Aan Anjasmara Hamzah HS selaku dosen dan juga dalang Kabupaten Kuningan. Selamat sore ya. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya luar biasa. Tetap semangat walaupun saum. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berbincang. Sama-sama. Baik, jadi Anjas ya? Saya manggilnya Anjas saja. Boleh. Oke. Asal jangan Mbak Anjas. Siap. Anjas itu dari mana sebenarnya? Kelahiran mana? Kelahiran asli Kuningan, tinggal di Karawangi. Dari mulai kecil sampai tua nanti di Karawangi. Masya Allah. Mengabdi ya. Cinta terhadap tempat kelahiran. Betul, insya Allah. Siap. Jadi Anjas itu posisinya sekarang tuh dosen FKIP Uniku ya, Betul. Bahasa Indonesia. Betul. Sudah berapa lama? Dari 2018 masuk menjadi jajaran tenaga pendidik di Universitas Kuningan di Prodi PBSI FKIP Universitas Kuningan. PBSI. Hingga saat ini. Alhamdulillah. Terus juga plus perdalangan. Ya, itu mah hanya bagian ingin melestarikan seni dan budaya saja. Jadi fokus untuk melestarikan seni wayang golek. Itu barangkali. Oke. Tapi Anjas itu sebenarnya kuliah jurusan PBSI ya? Bahasa Indonesia? Di S1 Sastra. PBSI, kemudian di S2-nya itu memang pendidikan bahasa Indonesia, tapi secara kebetulan saya meneliti atau penelitian yang saya lakukan itu tentang wayang golek. Oh gitu. Itu yang melatar belakangi kenapa tiba-tiba saya aktif di wayang golek. Oh gitu. Betul. Oh jadi awal mulanya adalah karena tuntutan dari pengerjaan skripsi itu ya? Tesis berarti. Oh iya, tesis ya. Oke. Pas penelitian tesis, Anjas mengangkat eksistensi wayang atau seperti apa? Karakter-karakter tokoh wayang golek dan pemanfaatannya untuk menyampaikan budi pekerti kepada para peserta didik. Jadi ternyata di pewayangan juga banyak nilai-nilai budi pekerti yang mestinya kalau ditiru oleh peserta didik, saya kira nanti anak-anak kita, peserta didik kita tidak hanya pintar, tapi memiliki etika yang paling penting. Wah, Itu. jadi dalangnya itu gimana? Berangkat dari hobi kah? Atau melestarikan perdalangan dari bapak atau ayah atau kakek turun-temurun seperti itu? Kalau melestarikan tentu dari nenek moyang terdahulu. Kalau dari segi trah atau tireh, setelah dijujut, diambil kemana? Apakah ada uak atau mungkin abah? Iya. Memang tidak ada yang Oh gitu. yang di sana dan hanya memang ada uak, itu pun tidak sampai ke pagelaran. Kemudian ada sepupu, itu pun sama tidak sampai ke pagelaran. Hanya sebatas suka. Sebatas suka pada wayang dan Wayang. perwayangan ya. Pewayangan. Di penelitian saya tentang wayang golek, mau tidak mau kan harus bersinggungan dengan dalang. Maka bertemulah dengan Ki Dalang Jojo Hamzah HS. Kenapa di nama saya ada Hamzah HS? Oh iya. Aan Anjasmara Hamzah HS. Itu guru saya. HS. Oh Iya, gitu. Hamzah HS. Bertemu dengan beliau bagaimana membedah tokoh-tokoh wayang golek, kemudian bagaimana membedah tentang pewayangan itu sendiri. Sambil menyelam minum air, guru saya ternyata luar biasa. Dia mengajarkan karakter setiap tokoh, dia mengajarkan bagaimana pedalangan, tapi juga sampai mengajarkan saya supaya bisa ngawayang. Sehingga ketika beliau manggung di malam hari, saya diajak manggung siang. Tadinya saya nggak berani, tapi ternyata beliau mempersiapkan, dan mulailah untuk mencoba pagelaran di siang hari. Durasinya hanya 2-3 jam, itu selesai. Tapi
Tapi ternyata Bikodarila seiring perjalanan tiba-tiba ada yang mengundang saya pagelaran malam. Durasi 1 jam, 2 jam. Tambah, kalau istilah bahasa Sunda, tambah sare sore-sore. Hitung-hitung tanpa pulang sontak-sontak. Daripada tidur sore-sore tapi tidak bermanfaat, jadi nonton dulu wayang hanya durasi 1 atau 2 jam. Terus semakin kesini mulailah pagelaran semalam suntuk sampai setengah 3 dini hari. Itu perjalanannya. Jadi bisa dibilang dari mulai 2016 mulai penelitian, 2017 sidang tesis, 2017 akhir pentasian. Jadi memang tidak ada rencana, tidak ada pikiran saya ingin menjadi dalang. Kembali lagi ke mungkin Bikodarila itu. Iya. Karena barang siapa yang bergaul dengan tukang minyak wangi, ya minimal wanginya. Iya betul. Betul. Dengan Pak Dalang mempelajari tokoh karakter wayang, ya seperti inilah. Saya tidak mau disebut dalang, tapi saya suka ngawayang. Suka ngawayangnya. Itu barangkali. Oke, berarti nama Hamzah HS itu adalah guru Pak Anjas ya? Iya, dari guru. Seperti halnya seorang yang belajar dari Pak Asep Sunandar, maka belakangnya memakai nama Sunandar. Iya. Seperti yang belajar pada Pak Ade Kosasi, belakangnya ada A Kosasi. Sebagai salah satu kebanggaan mungkin ya? Iya, kebanggaan bahwa itu anak didiknya. Iya. Di Kuningan juga ada Pak dalam Dede Amung Sutarya, namanya siapa, kesananya ada Amung Sutarya. Itu untuk peserta atau anak didiknya ya? Itu anak didiknya. Dan memang tidak sembarangan orang memakai namanya, itu ada izin gurunya. Gitu. Boleh menggunakan nama ini, bahkan ada istilah ditawajuh. Kalau di pesantren itu diijazah, diumumkan bahwa ini layak. Kalau di kampus di wisuda. Nah, ini ada gelar SPD-nya, ini ada SE-nya, ini ada SO-nya, seperti itu kan. Oke, berarti tahun 2017 ya? Iya, 2017. Nama lengkapnya jadi Aan Anjasmara Hamzah HS. Oke, berarti bahkan bukan berangkat dari hobi ya? Iya. Tapi maksudnya memang ada saat itu ada kebutuhan. Iya. Kemudian malah jadi cinta dari sana ya? Betul. Justru melihat banyak anak-anak kecil yang tidak kenal dengan para tokoh wayang. Tapi semakin kesini saya semakin paham. Seorang dalang yang berwayang ketika melaksanakan pagelaran itu tidak akan terlepas dari bimbingan nayaga, bimbingan gamelan yang disebut demung. Demung itu di istilah di Kuning itu namanya penerus. Seorang dalang ketika wayang tidak boleh keluar dari nada gamelan. Kalau diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, manusia dilahirkan ke muka bumi ini diberikan pedoman Al-Quran. Betul. Jadi ketika dia tidak sejalan dengan Al-Quran, ya sudah dia tersesat. Ketika seorang dalang tidak sejalan dengan demung, dia akan tersesat. Karena setiap suara tokoh dalam karakter wayang itu ditentukan oleh suara gamelan. Dulu saya berpikir, dalang bisa suaranya beda-beda. Ternyata dituntunlah oleh demung ini. Karena kan ada gini, kalau kita mendengarkan pagelaran wayang, pasti ada nada ning, nang, itu gamelan dibuat. Ning, nang, itu sebetulnya menuntun si dalang agar suara jangan lepas dari ning, nang. Ning itu untuk suara Rahwana, ya, suara raja belum, raja jahat, kemudian untuk cakil, untuk kresna, untuk semar, itu nada di sana semua. Bayangkan ketika dalang beda nada, misalnya ning, nah, ning itu untuk kresna, artinya ketika ning, nada kresna harus segitu, ning, yai, tidak bisa. Nang itu nada 4 untuk suara Arjuna, jadi Arjuna tidak mungkin suaranya Raka Batara, nggak mungkin. Iya. Pasti nang, Raka Batara. Lebih berat nggak sih ya gitu ya? Iya. Oke. Dan nada rendah. Ketika dalang tiba-tiba keluar dari nada ini, sementara gamelan memberitahu ning, karena suaranya yai, nah itu bisa salah dan gitu. Siap. Jadi filosofi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat komplit sekali, baik di tokohnya bahkan di pagelarannya secara umum. Jadi keren lah. Wah gitu, mantap ya. Oke, tapi pas Anjas mulai terjun dan akhirnya mengambil peran di bidang pewayangan gitu, kesulitan apa sih ya yang dihadapi saat itu? Kesulitan selama belajar ini memang malas. Dan memang itu semua orang dalam
minggu 2 kali. Latihan? Senin dan Kamis. Ya. Kemudian harus sambil sahur. Oh gitu ah. Bagaimana kita tidak, kan Senin Kamis puasa sunnah. Oh iya betul. Jadi, Pak Jojo bilang niatnya puasa sunnah, tapi sambil belajar. Dan itu komitmen. Bahkan ketika saya pagelaran, tetangga, teman-teman sampai heran, diajarnya iraha itu kapan belajarnya? Betul. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya ada komitmen waktu yang saya kurang lebih 2 tahun itu. Terus dengan beliau. Jadi pesan untuk teman-teman, rasa malas setiap orang pasti punya. Dan untuk menanggulanginya, komitmenlah pada jadwal yang kita buat. Itu saja. Komitmen ya. Iya. Wah, pasti ini banyak banget yang kaget ya. Maksudnya yang awalnya dari kecil bahkan remaja sampai S1 itu kan tidak berkutat di bidang seni ya, katakan ini seni ya, seni budaya gitu. Lalu tiba-tiba muncul ke permukaan sebagai dalang gitu ya. Itu kan satu kali, kapan latihannya mungkin ya dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti kesusahannya tadi di sana ya, adanya rasa malas, tapi kita tanggulangi dengan jalan komitmen. Oke. Terus posisinya Anjas ini kan sebagai dosen juga nih ya. Lalu sekarang aktivitasnya gimana antara dalang dengan dosen? Apakah bisa disinkronkan atau ada beberapa agenda yang harus manggung siang hari tapi ada jadwal kuliah dan sebagainya gimana? Sejauh ini memang tidak pernah bentrok. Karena kalau di jadwal kuliah kan bisa mengambil hari lain ketika ada bentrok. Iya. Kemudian kebanyakan pagelaran itu malam hari. Jadi dipastikan tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah mengajar di kampus. Jadi mengalir saja. Tapi kalau yang wayang siang itu momentumnya di mana? Itu biasanya seminar. Oh Dan iya, dulu, betul. Baru saya menyampaikan materi. Kemudian kemarin ketika Sapari Budaya dengan Universitas Malaysia University Di mana? di Unico, dan tahun kemarin itu di Malaysia tapi virtual masing-masing. Bahkan saya membuat pagelaran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Teman-teman dari PWI juga membantu. Kemudian di acara kedinasan kemarin di Dinas Pariwisata yang ingin menginformasikan pariwisata Cikaso. Ada pagelaran wayang dulu. Itu siang hari. Itu siang hari ya. Tapi kalau hajatan dan lain sebagainya mungkin malam. Jelas malam ya. Oke, siap. Terus proses latihannya itu di mana? Adakah sanggar khusus atau Pak Hamzah ini justru punya sanggar sendiri ya? Kalau di Pak Jojo Hamzah itu pelatihan pribadi saya sambil penelitian. Nah kalau sekarang kita punya sanggar, punya gedung yang berkat kemurahan Kepala Desa Garawangi. Dia punya aula, ada panggungnya. Itu silakan dikelola oleh Pusaka Komuning 3. Oh iya, nama sanggahnya Pusaka iya betul. Komuning 3. Kita kelola, jadi semua gamelan, kemudian alat-alat yang kita punya disimpan di sana. Latihannya rutin, setiap Rabu dan Jumat. Jadi sudah tertata. Misalnya kita garap adegan 1, terus sampai selesai. Nanti Jumatnya adegan 2. Dan itu utamanya kita punya slogan begini: latihan eta kewajiban, manggung mah sunnah. Jadi kita tidak punya ambisi ingin manggung berapa kali, tidak. Latihan saja. Kita harus berproses, karena ketika kita berproses, kita harus yakin ada hadiah yang tidak terkira ketika kita mau berproses. Apapun hadiahnya, ya itu mah tergantung yang memberikan hadiah kan ya. Iya betul. Yang di atas sana kan nanti yang memberikan hadiah atas keseriusan kita dalam berproses. Oh berarti itu sanggar tadi Arya Komuning ya? Pusaka Komuning 3. Nah itu kok ada 3-nya? Apakah 1-2-nya ada lagi cabang atau gimana? Ada. Jadi Pusaka Komuning 1 itu guru saya Pak Jojo Hamzah. Kemudian adiknya Pusaka Komuning 2. Oh adanya Pak Hamzah. Ada namanya. Punya sanggar juga ya? Jadi Hamzah Kemudian saya Pusaka Komuning 3. Ada yang keempat, kelima, keenam. Oh gitu. Di sana ada regenerasi ya. Ada dalang Nafa, kemudian ada banyak lagi dalang-dalang yang muda-muda muncul, diberikan 4, 5. Dan bisa jadi ketika nama Pusaka Komuning diberikan oleh Pak Jojo Hamzah, mungkin bisa sampai yang berapa. Oh gitu, artinya semakin banyak angka di belakang itu menunjukkan bahwa cabang-cabang itu makin banyak ya? Iya, ibarat kakak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 lah. Oke, Anjas yang ketiga ya? Iya. Insyaallah. Oke, itu yang tergabung dalam komunitas, kelompok atau sanggar ini banyak nggak sih ya? Khususnya di Anjas sendiri misalnya? Kalau di saya, di Pusaka Komuning 3 itu personil berarti ya? Betul.
terbagi 3 berarti. Satu yang mengurus tentang administrasi, itu di kepengurusan, kemudian tentang properti dan artistik. Kalau di kepengurusan kita hanya punya 5 orang. Dia mengurus tentang surat, tentang SK bahwa perusahaan itu legal, tentang surat keputusan dari notaris dan sebagainya. Berkaitan dengan dokumentasi ya, betul. dokumen-dokumen gitu. Kalau properti itu kita punya 6 personil. Dia yang dari mulai merawat wayang kalau ada yang patah, kemudian lighting kalau ada yang rusak. Jadi tim artistik, dan saya tidak memikirkan itu, tapi memang tetap saya memantau. Dan tim artistik itu bertugas untuk menciptakan tambahan-tambahan baru, musik-musik baru, pagelaran-pagelaran di sini kan tidak mungkin dalam satu desa tambahannya tetap begitu saja. Maka tim artistik lah yang bertanggung jawab. Jadi bahkan ketika pagelaran pun tim artistik itu artinya para biar nayak kan, dia tidak mengurusi bagaimana menata gamelan di panggung. Pokoknya begitu pagelaran sudah tertata. Iya. Itu tugasnya properti. Jadi kurang lebih ada 35 orang. 35 ya saat ini. Oke, maka dalam setiap pagelaran itu sekurang-kurangnya ada 30 orang yang terlibat. Jadi yang 5 orang itu hanya administrasi. Iya, gitu. Itu katakanlah itu di kantornya ya. Betul. Di kantor di atas mejanya lah ya. Gitu. Oke, itu yang tergabung adalah orang Garawangi atau ada juga di luar Garawangi? Banyak. Di luar Garawangi, dari Ciwaru ada pagelaran, kemudian Subang ada, kemudian Desa Tembong ada, kemudian Karajati, ada juga dari Makassar. Banyak, hampir sekabupaten Kuningan ada. Yang paling jauh itu Subang itu. Subang, Iya. Kuningan. Iya. Ada juga yang tergabung nggak? Ada. Oke. Jadi mengcover anak-anak muda. Karena memang mayoritas anak-anak muda semua. Justru saya merasa senang ketika Alhamdulillah ya. ketika anak muda adanya. Ada pelestari. Iya, begitu. Oke. Untuk pentas sendiri, cakupannya sekarang sudah sampai mana? Kuningan sudah pasti jelas ya. Ya, di bulan puasa ini kita dapat 6 titik. Sebenarnya Di mana aja? Tidak boleh menyebutkan nama sponsor. Oke, siap. Oke, aman. Titik itu karena ini momen bulan puasa, jadi judulnya dakwah cepot. Iya. Tapi pakai pagelaran, pakai wiaga. Wiaganya karena ini sasarannya ke anak muda, kita kolaborasi dengan gitar, kolaborasi dengan organ, tapi tetap unsur Sunda Kecapi Suling Gitu. Perpaduan ya ya. Betul, namanya Sunda Modern Ethnic. Jadi pagelarannya Sudah yang naik titik itu pertama nanti tanggal 13 itu di Antara, Pakidulan. Pakidulan Antara Kemudian tanggal 16 itu di kota sendiri di Garawangi. Garawangi. Kemudian Tawang, Batu Gede, Cirebon, Japara. Oke. Terakhir di Japara ya. Betul, terakhir di Japara. Kuningan Kaler. Kuningan Pakaleran. Wah, mantap. Pentas itu sebenarnya tadi kan di Kuningan udah pasti ya. Itu kalau untuk yang luar kota sendiri gimana? Apakah kita akan menerima ketika ada tawaran misalnya di daerah yang luar kota gitu loh, antar kota gitu? Sejauh itu memang untuk melestarikan, saya kira tidak ada alasan untuk menolak. Seperti kita main di Salam Brebes, yang penting mereka paham nggak bahasa Sunda. Oh iya betul. Ya, kan lo cuti kan wayang golek di Solo misalnya, penontonnya orang Solo tidak paham bahasa Sunda. Kan kalau Solo dengan Sunda itu atau Jawa dengan Sunda itu ada miskomunikasi yang katanya sama tapi maknanya Iya betul. misalnya kata cokot di bahasa Sunda itu kan ambil, kata cokot di bahasa Jawa itu gigit. Bayang nggak kalau saya bilang ke Kang Yadi, tolong cokot gelas, sementara Kang Yadi orang Jawa. Iya, jadi maknanya pasti digigit kan? Iya betul. Jadi makanya selama bisa paham bahasa Sunda, kita di Salam Brebes main, kemudian di Sindang Kasih Cirebon kita main, di Taman Mini kita main, kemarin terbaru kita di TVRI Bandung untuk melestarikan. gitu. Alhamdulillah. Dan ini ya bahasa yang digunakan jelas bahasa Sunda karena Bahasa Sunda untuk tokoh-tokoh penting. Tapi untuk tokoh-tokoh misalnya tokoh yang mewakili dalam Cepot atau ada Denawa, itu sesekali bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itu tidak masalah. Tidak masalah ya, tergantung mungkin kita dan lihat situasi ini ya. Oke. Untuk tema sendiri ya, itu berarti pawayangan itu sebenarnya fleksibel ya. Artinya ketika ada momentum Ramadan, justru wayang itu tetap bisa tampil, tapi mungkin unsur-unsur Islaminya dimasukkan ya. Ini mengajarkan bahwa begitu fleksibelnya wayang golek. Jadi
wayang saja benda mati bisa fleksibel. Nah, lantas masa manusia tidak bisa fleksibel menerima Iya, perbedaan gitu betul, ya? betul. Kan beda-beda itu akan memperindah perjalanan kehidupan. Pelangi saja kan tidak satu warna. Betul. Nah ternyata di bulan Ramadan, kenapa tidak ada cepot dakwah? Ini penggagas sponsornya luar biasa. Tidak boleh menyebutkan ya sponsor. Siap. Oke. Langsung kita jalan. Ternyata kan ada toko yang bisa dakwah. Karena memang ada bagian-bagian yang ada tokoh wayang yang tidak bisa menyampaikan dakwah. Misalnya Kresna. Itu karena Kresna itu memang bawahnya dari kitab Mahabharata dan India. Kresna tidak bisa menyampaikan dalil Quran, tidak bisa menyampaikan dalil-dalil hadis Nabi. Adapun yang disampaikan paling dalam penjelasannya, tidak menyebutkan kalau Rasulullah nggak bisa. Iya, tidak Kecuali menyebutkan, betul lah. Kresna, Semar bisa, karena Semar itu kan tokoh tambahan, tokoh yang dimunculkan oleh para wali. Kemudian Oh gitu, menarik, itu bisa. Jadi makanya di bulan puasa cepot dakwah. Karena cepotnya, dalangnya atau yang ngewainnya orang muslim, jadi tidak masalah dia menyampaikan nilai-nilai yang termaktub dalam kitab Quran dan hadis. Gitu. Begitu fleksibelnya kan. Ketika di momen Idul Fitri, halal bihalal, temanya lain lagi. Jadi tergantung tema. Itu sangat situasional dan kondisional, sangat mengikuti. Fleksibel ya. Betul. Oke, terus dalam pewayangan, ini kan salah satu yang dibawa nih ya. Betul. Ya, ini tokohnya namanya Ini siapa? Ya, Oke, ini tokohnya Cepot. Cepot. Sebenarnya di pewayangan itu ada banyak kan sih ya tokoh dan nama-namanya? Lebih dari 200. Wow, lebih dari 200. Ya, lebih dari 200. Kurawa saja sudah 100, belum balan-balannya. Oh gitu. Kemudian Pandawa juga satu negara, belum dari Babad Ramayana. Semuanya beda. Beda. Pun dari Ardina Sastra Bahu, beda lagi. Terus Anjas mempelajari semuanya. Itu jadi fondasi dasar dan harus dipelajari. Oke, berarti makanya kenapa harus terus ada latihan, terus pembelajaran itu emang untuk itu ya. Iya. Mempelajari Jadi, satu ibarat persatu. Kita tidak berpikir bangunan megah dulu, fondasi saja. Jadi jangan sampai ini mohon maaf menurut saya, Bu, kita mengadakan pagelaran tapi hanya di permukaan saja. Tidak apa-apa ketika kita menggelar. Seperti filosofi begini ya. Ada kalimat begini. Aku harus membunuh cinta demi cinta. Saya ngobrol dengan pencetus kalimat itu. Ketika saya tanya, Pak, Bapak membuat kalimat aku harus membunuh cinta demi cinta, filosofinya apa? Justru dia berpikir kita harus membunuh cinta dunia, kita harus membunuh cinta kepada anak dan istri, cinta kepada rumah, cinta kepada kendaraan. Harus dibunuh itu semua. Pertahankan cinta kepada pencipta istri, pencipta anak, pencipta harta. Berarti sang holy. Itu filosofinya. Artinya dia berpikir sedalam-dalamnya. Adapun nanti ketika disampaikan, kan akhirnya penerima tergantung pengalaman pendidikan. Iya betul. Ternyata diterima anak SMA ketika ada orang yang mengatakan, aku harus membunuh cinta demi cinta. Ketika pengalaman SMA hanya cinta monyet saja, maka dia berpikir, wih keren. Dia berpikir bahwa itu pihak ketiga memang harus dihilangkan. Itu mereka yang berpikir ke sana. Tapi berbeda dengan orang yang justru pemahaman agamanya bagus. Oh, ini kalimat keren ini. Artinya kita dalam mengawayang pun, entah itu nanti kita mainnya hanya di permukaan, agak dalam, tapi seorang yang ngawayang mau tidak mau dia harus berangkat dari bawah. Sehingga filosofi yang dia keluarkan itu benar-benar menjiwai. Katakanlah ketika Semar, kita mengeluarkan tokoh Semar bukan hanya sekedar tokoh Semar yang nadanya di satu, kemudian kenapa Semar itu ada air matanya, kenapa Semar badannya demplon dalam tanda kutip, kenapa Semar itu sebetulnya laki-laki tapi kenapa wajahnya seperti perempuan, bibirnya merah. Nah, ketika kita hanya menggunakan wayang saja, memainkan saja, ya sudah jadi sana. Tapi kalau dari bawah, dari filosofinya sedetail mungkin, dia akan tahu. Dia, mohon maaf, orang kalau hanya kena ini wayang cepot, bisa saja, ini wayangnya bisa dilempar. Tapi ketika kita sudah berpikir dari bawah, ini wayang benar-benar akan dilakukan luar biasa. Gitu. Karena sudah tahu dari bawahnya, ini sejarahnya luar biasa. Jadi berangkat dari bawah, baru kita bisa memainkannya. Terlepas teman-teman untuk bodoran saya tidak apa-apa, justru bagus. Anak kecil pakai wayang sampai mainnya diadu-adu seperti apa, terus dilempar-lempar. Untuk tahap pemula tidak masalah. Tapi untuk teman-teman yang ingin serius, maka semakin
semakin saudara paham mempelajari tentang wayang, maka akan semakin tinggi saudara menghargai setiap tokoh demi tokoh. Bahkan ada tokoh yang dibenci, konon katanya orang tidak suka Dorna karena si pengandoma. Tapi kan bagi dalam sama sekali tidak dibenci, disayang gitu Dorna. Lecet sedikit dibetulkan lagi. Kalau kaitannya dengan filosofi kehidupan sehari-hari, kita mungkin benci kepada orang yang suka memfitnah. Tapi bagaimana Allah memeliharanya seorang pemfitnah? Dia bisa betul dengan harta. Gitulah. Kurang lebih kalau kita tidak suka pada seorang yang suka judi, maka kita jangan sampai seolah-olah ingin membunuh. Allah saja masih memberikan dia hidup. Jadi maksudnya kalau berpikir lebih dalamnya, siapapun dalam kehidupan sehari-hari ini, ada orang yang kita senangi, yang tidak kita senangi, itu semua sama-sama manusia ciptaan Allah. Itu saja. Betul. Seperti tokoh-tokoh wayang yang banyak, kita harus menjaganya kan. Ketika ada yang nyolong, pasti saya nyari ini siapa yang nyolong wayang itu. Iya. Gitu. Betul. Ini tadi kembali lagi ke tokoh ya. Itu kan tokohnya dan karakternya banyak ya. Betul. Bahkan lebih dari ratusan ya. Betul. Gitu. Yang paling umum dipakai di panggung-panggung tuh tokoh siapa aja? Keluarga Tumaritis, Semar, Cepot, Dawala, Gareng, kemudian istrinya yaitu Sutiragi. Nah, ada pun tokoh-tokoh tambahan termasuk Arjuna yang muncul itu bagaimana tema. Ketika temanya tentang pernikahan, banyak yang diangkat tentang Arjuna Rarabi atau Partakrama. Arjuna menikah, pasti tokohnya ada Arjuna, ada Kresna, kemudian ada Dorna, kemudian ada orang-orang Kurawa. Tapi yang jadi sentral, yang jadi tokoh pencerita itu sentralnya di Arjuna, si penceritanya di Semar. Jadi hampir dari setiap pagelaran tokoh Semar itu akan selalu ada. Selalu ada ya. Selalu ada. Oke. Ini Semar ya? Ini Cepot. Oh, ini Cepot. Oke. Anaknya Semar. Oh, anaknya Semar. Iya. Oke. Ini boleh ini dong Kak, diperagakan suaranya seperti apa? Cepot itu nama lainnya Sastra Jingga. Sastra Jingga. Sastra itu artinya tulisan. Jingga itu Jingga. merah. Dia warna merah ini karena memang melihat sesuatu dari sisi amarah. Jadi melihat kezaliman dihadapi lagi dengan kemarahan. Ketidakadilan dihadapi dengan kemarahan. Maka dia paling berani untuk menyuarakan kebenaran walaupun hanya dengan amarah. Oke, kritis banget ya? Ya, tapi memang karena sikapnya wajah merah pasti dengan kemerah-merahan, dengan marah. Walaupun memang tidak selamanya kan menyelesaikan masalah dengan marah. Betul. Tapi ya Cepot memang karakternya begini. Berbeda dengan Semar. Semar itu karena memang wajahnya putih, kemudian ada air mata. Dia selalu menyelesaikan masalah dengan air mata. Bahkan senangnya saja suara Semar tetap melengis. Bahagianya, susahnya Semar tetap melengis. Misalnya kan Semar di nada satu, misalnya ning, aduh nampi nuhun, itu perasaan senang nampi nuhun, bahagia, tapi tetap seorang babu, seorang pembantu, seorang bandinga tetap nadanya di satu. Kerennya itu nada satu itu kan paling tinggi. Tapi bagaimana Semar nada satu tapi nada yang melengis. Kan nada satu itu ada Rahwana, ada Semar, ada Kresna. Rahwana itu kan jahat, tinggi nadanya. Iya. Ketika ning, harus. Bahkan ketika di pawayangan itu ada istilahnya nyangling. Nyangling itu tokoh berbicara sambil dihalangkan, dinyanyikan. Jadi ketika memanggil istrinya, ketika memanggil yang dicintainya Sinta, ketika ning dede Sintawati kabogo akang naha teu daek narima. Ieu akang bogo pisan nyai ning tetap disambut. Oke. Jangan coba-coba dalam nekat nang dede. Wah, nanti kacau. Oh iya. Semar itu di satu. Bagaimana nada Kresna di satu, misalnya Yai nampi nuhun karena segeletik pembagi puja stuti diterima ku akan kedua pandangan tangan nanti wacang-cang sapucuknya masih menipun deui mas taka Yai. Itu nada berwibawa. Tapi Semar nadanya tetap sama dengan Kresna dan Rahwana, tapi dia harus melengis. Nuhun. Nah, kalau Cepot itu biasanya termasuk tokoh karakter asli dalang, nadanya seperti di Bahum di sini. Misalnya, Oke. alhamdulillah, boy orang kumpul ngariung di YK.
Kung kasadayana wilujeng manco wilujeng nyakseni abdi nepangkeun Aldebaran. Sanes Aldebaran. Iya Aldebaran. Dewek. Iya. Dewek. Itu barangkali. Wow, keren gitu, mantap. Ini itu dengan suara seperti itu kan proses latihannya harusnya panjang ya. Maksudnya saya cukup takjub aja gitu. Maksudnya ini bukan berangkat dari hobi. Maksudnya di tahun sekian menemukan bidang ini, kemudian ikut meneliti dan akhirnya terjun gitu. Itu proses latihannya pasti keras banget ya. Bikodarilah itu karena orang sudah kalau bilang bikodarilah selesai kan ya. Betul, itu udah kayak ya udah mungkin Allah nunjuk kita ya Allah ya. Tapi memang ada proses dari mulai suara cepotnya. Saya dulu kan pagelaran pertama pasti yang dijual itu cepot Semar. Adegan pertama itu Semar cepot Dawal. Karena saya berprinsip di Kuningan itu ketika tokoh cepot disukai, maka nanti ketika tokoh cepot kita disukai, pagelaran dimanapun cepot dikeluarkan jam 12 tetap ditunggu. Oh gitu. Karena cepot jadi patokan. Misalnya orang lagi nonton, kayak cepotnya jangan keluar, cepotnya belum keluar, masak, pasti ditunggu. Makanya saya di awal-awal pagelaran, di awal-awal saya ngawayang, cepot dulu, cepot dimainkan pertama. Saya tanya ke masyarakat, cepotnya kumaha, kan kurang ini terus. Makanya yang terbaik untuk mesir diri itu ya jangan pernah takut untuk dikritik. Justru ketika kita tidak mau dikritik, kita tidak akan maju. Dan kan suara cepotnya tambahan bass. Dulu tuh saya suara cepotnya, saya mendengar rekaman sendiri gitu pagelaran pertama. Nah cepot lagi artinya itu pagelaran sendiri padahal. Aneh ya. Tapi oh iya perlunya masukkan. Mulai ngebentuk suara cepot, Semar, kemudian Dawala, kumpul semua. Perjalanannya ya itu mah sambil pagelaran. Karena kalau latihan sendiri itu tidak ada yang menilai, tapi kalau sambil pagelaran kita jangan sungkan nanya ke penonton. Iya betul. Cepotnya kurang naon, kerasana kurang naon. Misalnya ketika pagelaran Arjuna dulu, saya nadanya kan dibentuk nadanya dana asli misalnya. Raka Batara nyanggakeun sembah pangabaktos. Kemudian eta mah siga Kang Aan cenah sorana. Terus dicari akhirnya ningna Raka Batara nampi nuhun kana sagala dating pembage nyanggakeun sembah pangabaktos Raka Batara. Cenah begitu. Itu beda banget ya. Wow. Oke. Dulu saya Arjunanya seperti tadi suara yang di awal. Terus sekarang versi yang baru itu masukan dari para pendengar ya. Betul. Dan itu pendengar atau penontonnya otomatis mereka adalah yang sangat cinta terhadap pewayangan ya. Betul. Bahkan saya pernah ketika pagelaran di Cibikin itu ada orang tua yang datang ke panggung, hoyong penasaran padalang, ketemu, aduh abah, saya suntangannya sampai dia mengelus pundak saya. Lalah konaon, dia tanya cerita apa, saya sampaikan Dewi Intan Rinukmi. Oh, dia langsung mikir karena dia tahu banyak lakon yang dia kuasai. Sampai iya lakon sahanya namanya terang abah caket son. Jadi ada komunitas hanya mendengar, tidak nonton. Jadi di sana ada sound system, sound yang kita punya. Di sana gelar tikar, kopi, kemudian melinting bako. Dia tidak membutuhkan visual, hanya dari sound saja, sambil merokok, kemudian minum kopi. Jadi imajinasinya itu dia yang menciptakan, tidak dari panggung. Ada komunitas di Kuningan seperti itu. Oh gitu ada? Iya ada. Jadi depan sound itu pasti gelar tikar, kemudian ada kopi, ada rokoknya, ada wedangnya seperti papais. Mereka sengaja bawa. Hanya kesukaan mereka mendengar, namanya ngabandungan. Ngabandungan Ngabandungannya berarti meratuskan lah. Ya. Hanya dari audio, tidak dengan visual. Kalau di visualnya, karena wayang yang kita punya itu, yang kita pagelaran itu wayang Purna. Purna itu kan ada dua, Purwa dan Purna. Purwa itu berarti tokoh-tokohnya masih seni lukis. Ketika tokoh baik, catnya putih. Ketika satria tangga, wajahnya putih, agak menohak. Ketika satrianya lungguh, wajahnya putih, agak nunduk. Nah kalau di Purna yang saya miliki, wajahnya itu sudah disesuaikan dengan wajah manusia. Jadi ketika Arjuna itu ya seperti wajah manusia yang ganteng. Ketika perempuan, misalnya tokoh Subadra, istrinya Arjuna, ya seperti wajah perempuan yang cantik.
itu imajinasi si pengrajin biasanya bermain. Jadi kalau wayang purba itu memang imajinasi penonton dipakai. Ketika wajahnya betul, oh kasep nih, imajinasi yang main. Jadi tiap kepala pasti akan beda-beda menerjemahkan gantengnya Arjuna. Tapi ketika di Purna, visualisasinya ditambahkan, oh kieu ganteng nate gitu. Ya, oh gitu. Oh berarti kalau pawayangan yang memang rupanya sudah dimiripkan seperti manusia, Iya, itu otomatis yang nonton pun ada gambaran ya. betul. Oh ini tokoh-tokohnya gitu. Tapi kalau yang tadi yang khusus mendengarkan, mereka membuat imajinasi sendiri ya. Betul. Gitu. Dan itu dalam membawa menggambarkan ya, mendeskripsikan seganteng apa misalnya atau seperti itu. Nah itu bagaimana si tokoh dalang untuk menggambarkan situasi, mendeskripsikan suasana di panggung, di suasana di pagelaran. Misalnya menceritakan bagaimana sebuah desa yang Lojinawi, Gemari, Pare, Perapi, dia menggambarkan katakanlah padi yang menguning siap dipanen, kemudian airnya mengalir, menetes embun dari pucuk satu ke pucuk bawah sampai jatuh ke sungai, kemudian ikan warna-warni saling berkejaran, burung berterbangan, makhluk yang besar yang kecil, kemudian hewan-hewan yang sudah membajak kembali ke kandangnya masing-masing. Si yang di depan saya yang kualitas itu sudah tergambar. Dumaritis itu benar kampung yang nyaman. Pun ketika dalam pagelaran sekarang sudah ada teknik modern, di belakang ada layar menggambarkan situasi pegunungan, itu semakin kecanggih untuk menyampaikan, memvisualisasikan keadaan. Tapi yang paling keren itu seorang dalang dengan jagat yang ala kadarnya bisa mendeskripsikan kepada penonton sehingga tergambar, oh ini suasana keraton. Bagaimana imajinasi. Jadi pagelaran yang bagus itu ada perkawinan imajinasi antara dalang dan penonton. Perkawinan imajinasi itu ketika dalang menggambarkan gagahnya seorang Rahwana, badannya tinggi, kemudian ketika berbicaranya sentak sengor, lantas berbicaralah si Rahwana itu, penonton, iya, garang ini orang. Nah, tapi kebayang nggak ketika digambarkannya gagah, tiba-tiba calei, nah itu jadi betul. Kok begini sih? Ada lagi tokoh yang itu tokoh buncir, budak buncir yang kepalanya botak, suaranya kecil, datang. Dalam imajinasi penonton sudah nyampe bahwa ini tokohnya kecil, suaranya pasti kecil. Jadi ketika muncul, aduh, atuh bagaimana ini? Orang kesandahar. Nyampe. Emang wajahnya begini, suaranya begitu. Gitu. Oh itu berarti salah satu yang keren itu adalah perpaduan antara dalang dan penonton ya. Betul, ada perkawinan imajinasi. Perkawinan imajinasi. Wow, keren. Otomatis di sini menandakan bahwa skill atau kemampuan dalang juga menjadi barometer yang sangat penting ya. Harus dilatih. Harus dilatih. Dan terus harus berlatih. Jangan ada kata selesai dan jangan pernah ada kata puas dalam sebuah pagelaran. Wow. Betul. Terus. Walaupun kadang dalam pagelaran saya dan teman-teman suka menggelarkan sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ketika di 5 kali klik, terasa ada kepuasan tersendiri, sudah cerita ini disimpan, ganti cerita baru. Oh gitu. Gitu, berarti proses pembuatan cerita juga tetap berlanjut ya? Iya, terus. Maksudnya terus mengarang cerita, betul, alur, plot, lain sebagainya gitu ya? Ya jadi kan cerita itu ada galur, ada hakikat. Maksudnya berarti sesuai dengan sejarah Mahabharata. Itu tidak boleh keluar. Misalnya ketika memang Gatot Kaca itu pupusnya oleh Karna, oleh senjata kontak, lantas kita ngerang Gatot Kaca itu pupusnya itu ternyata oleh Aswatama. Wah itu nggak boleh ya? Nggak boleh, karena sejarahnya tidak begitu. Ada lagi cerita rekaan, cerita anggitan, cerita rekaan dalang. Jadi misalnya Cepot difitnah, tapi tetap ada tokoh Arjuna, ada tokoh Gatot Kaca, tapi tokoh sentralnya berarti dicepot, difitnah. Itu bebas. Oh dan gitu. Ketika ada pagelaran, saya tanya ke yang undang, mau lakon apa? Terserah Pak Dalang misalnya. Berarti saya bikin cerita, ini lakonnya ini, temanya ini. Siap. Jadi setiap tempat bisa jadi pagelarannya beda-beda lakonnya. Seperti nanti yang bulan Ramadan ceritanya kan cepot dakwah, jadi cepot nyantri. Jadi ada pak kiainya, ada santrinya,
kemudian ada tokoh tambahannya, tapi tetap tidak keluar dari nada ning nah. Oke, Gitu. berarti itu bagian bagian penting ya ya? Iya itu apa ya, nafasnya Nafasnya tidak boleh keluar dari sana. tidak boleh, Oke. tidak boleh keluar dari nada gamelan itu. Hmm. Justru itu filosofi yang harus dilestarikan, bahwa dalang tidak boleh keluar dari gamelan itu, nada itu. Ketika keluar, ibarat manusia yang sudah keluar dari kitab pedomannya. Itu kan. Wow, itu cukup paten ya? Iya. Maksudnya baku ya ya? Baku. Baku. Bahwa seorang dalang harus patokannya ke gamelan itu. Oke, terus gini, mungkin teman-teman dan pemirsa juga ada yang bertanya-tanya, itu kan wayang itu kan ada yang bentuknya model kayak apa tuh kalau ini kan Golek. nah gitu ya. Nah itu bedanya ada berapa jenis wayang sih sebenarnya? Jadi kalau pagelaran wayang sendiri ada wayang golek. Yang ini wayang golek ya? Dari Yang kata aja golek itu tergolek gitu ya. Artinya kegiatannya itu ya berwujud begini 3 dimensi. Wayang kulit itu 2 dimensi, tapi sekarang sudah mulai mengikuti perkembangan di mana wayang kulit memakai warna. Jadi ada kopiahnya warna merah. Ada permainan warna ya. Ada mahkotanya warna iya. Kemudian ada pagelaran wayang wong, wayang orang. Tokoh-tokohnya oleh manusia. Oke. Tapi tetap tidak boleh keluar dari nada. Misalnya Oh, wayang iya. wong, dia nada Arjuna tetap, karena Arjuna itu nadanya ganteng, nadanya 4. Nah, kalaupun dengan bahasa Jawa, sampun, kata sampun itu sudah berarti ya. Ujas tuti daku terima 2 panangan tengen lan kiwa cang sapucuking rema simpen puning ati pundehing mastaka kakang Semar, tetap tidak keluar nadanya. Tetap begitu, makanya cepot suka dipakai candaan, kebayang cina mundungan orang nyuahkeun hayam pan suah kan. Kalau orang Sunda lagi jemur padi ada ayam suah. Arjuna kalau nunggu padi suah, kebayang nggak kata cepot. Lain hayam anu kabur, hayam ising gina pare karena soalnya jadi candaan itu. Gitu. Berarti jenis-jenisnya tadi ya jenis wayang, kemudian makanya mungkin peragaannya juga beda-beda ya. Oke, tapi tadi punya kebakuan tersendiri ya. Ada sesuatu yang baku, yang paten, yang nggak bisa dilanggar kasarnya gitu ya. Betul. Oke, tapi ada bagian lain juga yang kita bisa elaborasi ya. Bisa. Baik tema atau alur cerita, ada bagian-bagian yang kita bisa menyesuaikan sesuai permintaan ya atau situasi dan kondisi. Oke, mungkin yang terakhir Ra, untuk eksistensi pawayangan di Kuningan itu seperti apa, dan harapannya mungkin pawayangan Kuningan seperti apa dari Anjas selaku dalang? Wayang golek di Kuningan saya kira perkembangannya sangat pesat sekali. Bermunculan dalang-dalang, baik itu dalang kategori yang muda ataupun dalang cilik, sudah banyak sekali. Jadi pesan bagi teman-teman yang lain, begitu di dinas instansi terkait, kemudian kepada para sepuh, orang tua, salah satu untuk melestarikan wayang golek ini diberikan ruang ekspresi bagi kaum muda, bagi mereka yang mencintai wayang. Adapun salah mereka dalam mengekspresi, jangan menghentikannya, tapi mengarahkannya, membimbingnya, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ketika Ingar Susung Tulodo, Ingmar Jemaung Karso Handayani. Ketika para anak muda yang mampu tampil di depan, maka orang tua berada di tengah-tengah, memberikan motivasi. Kamu bisa melestarikan. Ketika saudara usia sudah senja, bukan berarti tidak bisa mendukung. Bisa tuturi handaya di belakang, menjadi pendukung, pendorong. Ayo maju yang muda maju. Itu saya kira kalau itu sudah tertata dengan baik, tidak ada ini saingan saya ini, wah itu sudah tidak bagus. Betul. Karena kalau berbicara, kalau istilahnya saingan, mau sampai kapan? Umur kita kan terbatas. Betul. Mungkin hari ini saya mendalangnya bagus misalnya, tidak ada yang mengalahkan. Ketika ada yang mulai naik, wah ini nggak boleh tahan. Terus apakah usia saudara yang merasa sedang di atas angin itu akan panjang umur, sehingga ilmu yang dimiliki tidak mau diturunkan kepada yang muda? Nah kalau saudara mati, saya mati,
sayang dong ilmunya tidak disalurkan. Sementara kan yang mengalir itu ilmu yang bermanfaat kalau kita meningkat. Jadi ketika ada anak muda yang mulai bangkit, ayo berikan ilmu yang bisa mendukung mereka. Lihatnya bukan tentang siapa, lihatnya bukan tentang apa, tapi bagaimana kita ingin membantu, bagaimana mereka bisa melestarikan. Itu untuk teman-teman yang muda, jangan berpikir dulu dengan apa, jangan berpikir tentang apa, tentang bagaimana. Kalau berpikir tentang apa mau nunggu kita banyak duit beli wayang? Iya. Apa nunggu dulu kita waktu luang? Jangan. Kapan sih luangnya kita kalau tidak diluangkan? Jadi mending bagaimana kita untuk memulai melestarikan seni wayang golek. Wow, keren. Ini makasih banyak banget. Siap. Satu bincang yang luar biasa. Karena pada dasarnya ini adalah sesuatu aset kebudayaan yang perlu kita bersama-sama menjaganya ya. Tidak hanya Anjas atau teman-teman yang tergabung dalam komunitas atau paguyuban atau kelompok komunitas ya, tapi kita semua ikut berperan ya, entah itu mendukung dengan cara kita membeli wayangnya gitu ya, kita ikut partisipasi untuk nontonnya, atau bahkan ketika ada momentum kita bisa mengundang Dalang dan teman-temannya untuk manggung. Ini salah satu bagian dari bagaimana kita melestarikan aset budaya kita, yaitu perwayangan. Ada yang kurang nggak? Ada yang mau sampaikan lagi? Cukup? Lebih dari cukup. Oke. Baik Anjas, terima kasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman, itulah bincang YK kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit banyak ada yang bisa kita petik sebagai pelajaran hidup. Dan ini salah satu tanggung jawab kita untuk sama-sama melestarikan kebudayaan. Salah satunya adalah pawayangan yang ada di Kabupaten Kuningan. Baik, itu saja. Saya Diki Kusmayadi dan tim pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di bincang YK selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjas, terima kasih banyak. Sami-sami. Alhamdulillah.